Hey sobat, jumpa lagi di Sobat Militer Channel yang mengupas berita dan teknologi militer terkini. Pada video kali ini kami menayangkan tentang persaingan antara Boeing dan Airbus di langit Indonesia. Tapi sebelum dilanjut, support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini agar sobat semua selalu mendapatkan informasi terkini. Guna meningkatkan kemampuan pengisian bahan bakar di udara oleh TNI Angkatan Udara, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana pinjaman luar negeri dalam waktu dekat. Dana tersebut dimasukkan untuk membeli 2 pesawat tanker bermesin jet untuk menghentikan 1 unit KC-130B Hercules. Dahulu Indonesia mempunyai 2 unit KC-130B Hercules, namun pesawat dengan registrasi A1310 mengalami kecelakaan pada 30 Juni 2015 di Medan. KC-130 hanya memiliki kemampuan sistem pengisian bahan bakar probe and drop untuk pesawat Sukhoi Su-27 atau Su-30 dan Hawk 109 atau Hawk 209, namun tidak dapat melayani F-16 yang memerlukan sistem boom and receiver. Airbus bermitra dengan PT GMF Aero Asia telah mengajukan pesawat Airbus A330 MRTT Multirole Tanker Transport yang berbasis A330-220 sebagai calon pengganti KC-130 kepada Indonesia. Salah satu keuntungan dari A330 MRTT apabila dibeli oleh Indonesia adalah tersedianya perusahaan MRO nasional seperti PT GMF Aero Asia yang memiliki lisensi untuk pemeliharaan pesawat ini. Saat ini terdapat lebih dari 20 unit keluarga A330 yang dioperasikan oleh maskapai-maskapai penerbangan nasional. A330 MRTT juga telah dioperasikan oleh sejumlah negara seperti Australia, Singapura, Prancis, dan Inggris tanpa ada kendala teknis berarti. Boeing mengusulkan KC-46 yang berbasis Boeing B767 sebagai kandidat pesawat tanker Indonesia. KC-46 merupakan pesawat tanker yang belum mature karena adanya beberapa persoalan teknis yang harus diselesaikan berdasarkan umpan balik dari USAF sebagai launch customer. Tidak adanya populasi pesawat KC-46 di Indonesia menyebabkan belum tersedianya perusahaan MRO Indonesia yang memiliki lisensi untuk maintenance Boeing B767 dari Otoritas Penerbangan Sipil Nasional dan Asing. Selain itu, belum ada negara lain yang mengoperasikan KC-46 meskipun Israel dan Jepang menggunakan KC-767 tanker yang memiliki jumlah perbedaan dengan KC-46. Persaingan antara Airbus dan Boeing untuk memperebutkan pasar tanker di Indonesia cukup ketat. Selain melakukan lobi langsung pada Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara, kedua belah pihak juga didukung oleh pemerintah masing-masing. Kedutaan Besar Inggris dan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta aktif mendukung lobi Airbus pada pemerintah Indonesia. Begitu pula Kedutaan Besar Amerika Serikat yang rajin mempromosikan KC-46 di sini. Hanya saja dalam pelibatan kemitraan industrial, Airbus saat ini satu langkah di depan karena mampu menggandeng salah satu MRO terkemuka sebagai mitra lokal. Kedua pesawat tanker memiliki keunggulan teknis masing-masing dengan kesamaan bahwa keduanya mampu melakukan pengisian bahan bakar menggunakan sistem probe and drop dan boom and receiver sekaligus, sehingga semua pesawat tempur TNI Angkatan Udara nantinya dapat dilayani oleh pesawat tanker A330 MRTT atau KC-46. Perlu dicatat pula, sebagai varian dari pesawat yang dirancang untuk penerbangan jarak jauh, baik A330 MRTT maupun KC-46 tidak perlu harus memiliki kemampuan mendarat dan terbang dari semua pangkalan udara di Indonesia. Sebab kedua pesawat mampu untuk terbang dari pangkalan udara di Pulau Jawa ke wilayah udara di Papua atau Sumatera atau Sulawesi bagian utara untuk selanjutnya kembali lagi ke pangkalan di Pulau Jawa tanpa perlu stopover. Akan kemana Indonesia akan menjatuhkan pilihan untuk pesawat tankernya? Apakah Boeing mampu menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memesan KC-46? Ataukah Indonesia akan mengikuti Singapura menjadi negara Asia Tenggara kedua yang memilih A330 MRTT? Secara global, pasar pesawat tanker dunia masih dikuasai oleh A330 MRTT daripada KC-46. Pilihannya akan diambil biasanya merupakan perpotongan dari pertimbangan teknis, ekonomis, industrial, dan politik. Keputusan akhir mengenai pengadaan pesawat tanker Indonesia berada di Kementerian Pertahanan. Sampai saat ini, Kementerian Pertahanan masih berfokus pada pengadaan pesawat tempur, kapal selam, dan fregat. Kita lihat saja, apakah kontrak pengadaan pesawat tanker akan ditandatangani di tahun ini, ataukah pada tahun 2022 atau tahun 2023. Satu hal yang pasti, kebutuhan akan pesawat tanker baru tidak dapat ditunda lagi. Oke sobat semua, terima kasih telah menonton. Subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update tentang berita dan teknologi militer terkini. Terima kasih.